Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan uji chi-square pada program Excel. Jadi di sini telah saya buat 3 tabel. Yang pertama itu adalah tabel observasi, yang kedua tabel expected atau harapan, yang ketiga itu nilai chi-square. Pada tabel observasi itu telah dibuat datanya. Langsung saja ke pengerjaan tabel expected atau harapan. Jadi untuk mengisi kolom diare pada kondisi sanitasi buruk menggunakan rumus sama dengan kita masukkan jumlah diare dikali jumlah dibagi dibagi jumlah, enter. Kita dapatkan ini hasilnya. Begitu pada kondisi sanitasi baik kita menggunakan rumus sama dengan kita masukkan D4 dikali jumlah dibagi jumlah keseluruhan. Untuk tabel kondisi sanitasi yang tidak diare, kondisi sanitasi buruk, kita menggunakan rumus sama dengan jumlah dikali jumlah tidak terkena diare dibagi data keseluruhan, enter. Begitu juga sama dengan D4 dikali jumlah dibagi data keseluruhan. Untuk menghitung jumlah pada kondisi sanitasi buruk, kita menggunakan rumus sama dengan sum kurung blok tutup kurung, enter. Sama dengan sum kurung kita blok tutup kurung, enter. Sama dengan sum kita blok kolom atas tutup kurung, enter. Sama dengan sum ulangi sama dengan sum buka kurung kita blok bagian ingin kita jumlahkan tutup kurung, enter. Baik, telah kita isi semua pada tabel expected atau harapan, selanjutnya kita mengisi nilai chi-square. Baik, kita akan menghitung nilai probabilitas terlebih dahulu. Rumusnya sama dengan chi-test kita blok tabel observasi titik koma kita blok tabel expected-nya atau harapan tutup kurung, enter. Selanjutnya itu kita menghitung nilai chi-square dengan rumus sama dengan
Menghitung kai hitung dengan rumus sama dengan CHINIF kita blok B10 titik koma. Jadi kita masukkan jumlah data keseluruhannya, di mana jumlah data di sini ada 2 kategori dikurangi 1. Di sini kan ada 2 jumlah diare dan tidak diare. Jadi 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi kita titik koma 1 tutup kurung enter. Baik, selanjutnya itu adalah menghitung kai tabel. Rumusnya sama dengan CHINIF pada soal tadi telah kita ketahui bahwa kita menggunakan ketentuan dengan alfa 0,05, di mana sama dengan di atas, di mana kategori tadi dikali dengan nilai data yaitu 1. Jadi kita rumusnya sama dengan CHINIF buka kurung, kita masukkan ketentuan alfanya tadi adalah 0,05 titik koma 1 tutup kurung enter. Jadi dari perhitungan ini didapatkan bahwa nilai kai hitungnya itu adalah 11,85306. Nilai kai tabelnya itu adalah 3,841459. Jadi kesimpulannya pada analisa hasil HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan kejadian diare terhadap kondisi sanitasi lingkungan. HA itu adanya perbedaan yang signifikan kejadian diare terhadap kondisi sanitasi lingkungan. Kaidah keputusan, jika kai hitung kurang dari kai tabel maka HO diterima. Jika kai hitung lebih dari kai tabel maka HO ditolak. Jadi jika HO ditolak maka terdapat suatu hubungan antara kondisi sanitasi terhadap kejadian diare. Kesimpulannya, HO ditolak, maka adanya suatu perbedaan yang signifikan kejadian diare berdasarkan kondisi sanitasi lingkungan. Langsung saja kita masuk ke program SPSS. Langkah pertama, klik variabel view. Kedua, isi name. Karena tidak ada spasi, jadi kita singkat KS. Tipe tetap, Y tetap, diameter 0, label kondisi sanitasi, value label 1, buruk add, baik, add, oke. Missing itu none, kolom itu 8, all right, measure nominal, root.
Kita klik data view atau sudah terdata. Kita masukkan data yang telah dibuat di Excel. Pertama itu copy kondisi sanitasi. Klik masukkan SPSS KS. Kedua, copy penyakit. Klik masukkan SPSS penyakit. Klik analisis, klik deskriptif statistik, selanjutnya itu klik cross tab, selanjutnya itu pindahkan kondisi sanitasi, klik row, selanjutnya itu klik statistik, klik chi-square, terjangkit penyakit, klik kolom, klik statistik, chi-square. Baik, ini data yang kita dapatkan dari uji SPSS ini. Ada 3 tabel. Tabel pertama itu menjelaskan bahwa di sini ada 120 jumlah total dengan kepalitan ialah 100% dan cases message-nya ialah 0%. Selanjutnya tabel yang kedua. Tabel kedua ini adalah tabel kontingensi. Di sini menjelaskan bahwa jumlah keseluruhannya dari kondisi sanitasi itu adalah 70 dan kondisi sanitasi baik itu ialah 50 dan jumlah total di variabel diare menunjukkan 70 dan tidak diare itu 50. Dari keseluruhan data yang kita dapatkan itu berjumlah total 120. Nah, selanjutnya itu tabel chi-square, di mana tabel ini menentukan ada atau tidaknya hubungan antara sanitasi dengan terjangkitnya penyakit. Di sini kita ketahui bahwa dari data ini ada nilai chi-square hitungnya sebesar 11,853 dan 10,9595. Nah, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara sanitasi dengan terjangkitnya penyakit, kita lihat dari nilai asumsinya, di mana di sini asumsinya itu nilainya 0,01. Berdasarkan ketentuan, jika asumsinya itu lebih besar dari nilai alfa, maka H0 diterima. Sedangkan jika asumsinya itu lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan dari tabel ini menjelaskan bahwa asumsinya 0,01, jadi H0 ditolak. Kesimpulan dari data tabel chi-square adalah bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara kejadian diare berdasarkan sanitasi lingkungan dari soal yang kita hitung tadi. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang bagaimana prosedur pengerjaan untuk menyelesaikan soal uji chi-square menggunakan program SPS. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.